Bagiku TBR itu adalah mitos, karena gak peduli seberapa bagus aku nyusun TBR-nya, tetap aja aku bakalan baca keluar dari rencana. Hai teman-teman, apa kabar? Halo, gimana kabar kalian? Masih sehat? Masih baik-baik aja? Aku mau berterima kasih pada Kak Rachel dan juga Tika yang udah nge-tag aku di posting bareng kali ini, yang temanya adalah End of the Year TBR. Tema ini tuh sebenarnya digagas oleh Kak Aya, dan ya di sini aku bakalan kasih tunjuk buku-buku apa aja yang pengen aku baca sebelum tahun berganti jadi tahun 2022. Di urutan pertama ada buku ini, trilogi dari Victoria Schwab, yaitu ada Alderaker Set of Magic Trilogy. Buku ini tuh bercerita tentang Cal. Dia itu seorang pangeran penyihir dari London Merah yang dia itu bisa menjelajahi semua London gitu. Karena diceritanya di sini London itu dibagi menjadi 4, yaitu ada London kelabu yang kotor dan membosankan, London merah yang sama kayak London yang kita kenal, terus London putih yang mulai hancur karena perperangan sihir, dan juga London hitam yang tidak pernah dibicarakan lagi. Kenapa aku langsung mention 3 bukunya? Karena aku tuh tipe orang yang baca buku seri itu langsung maraton, makanya aku langsung mention 3-tiganya buku ini. Oke, next ada 2 buku ini dari penulis favorit aku, yaitu Lake Bardugo. Ini tuh ceritanya tentang King Nikolai alias Nikolai Lastov yang udah mimpin di Ravka, dan dia itu kan punya kutukan kegelapan yang dikasih sama The Darkling di bukunya The Shadow and Bone Trilogy. Aku sejujurnya nggak tahu gimana sinopsis selengkapnya buku ini, karena ya udah aku pengen baca aja gitu, karena ini datang dari penulis favorit aku, Lake Bardugo. Tapi jangan dicontoh ya buat kalian. Kalau kalian penasaran sama sinopsis buku ini, kalian bisa cek di Goodreads. Seperti yang aku bilang tadi, kalau aku baca buku seri itu nggak bisa satu-satu alias harus maraton, jadi aku langsung nge-mention 2 buku ini, karena kemungkinan kalau aku baca King of Cards, aku bakal langsung baca Roof of Woof-nya. Next ada buku horor dari Malaysia, yaitu ada Bayangan Clarissa. Buku ini tuh bercerita tentang email misterius yang gempar di kalangan netizen, karena setiap orang yang terima email ini tuh bakalan mati dengan cara mengenaskan. Buku ini tuh buku horor. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen aja gitu baca buku ini. Dan aku pengennya aku baca buku ini sebelum tahun 2022, karena kayaknya kalau aku baca tahun 2022 tuh hype-nya hilang gitu, karena sebenarnya buku ini udah lama banget gitu terbit di Indonesia. Oke, next ada Bird Box karya Josh Malerman. Buku ini ada filmnya di Netflix, dan aku pengen baca buku ini tuh setelah aku nonton filmnya di Netflix. Kayaknya vibe-nya bakal beda aja gitu kalau habis nonton film terus baca bukunya. Nah, bukunya sendiri itu bercerita tentang sesuatu yang gak boleh mereka tatap dan gak boleh mereka lihat. Kalau mereka menatap sesuatu itu, mereka bisa terbunuh gitu. Kemarin aku sempet nonton videonya Kak Aya, dan Kak Aya bilang kalau buku ini tuh ada kelanjutannya, judulnya Mallory, dan aku pengen baca kelanjutannya juga, cuma nggak tahu nih baca di mana, karena aku belum buka-buka skrip dan juga Kindle. Oke, next ada The Turn of the Key karya Ruth Ware, dimana buku ini tuh bercerita tentang Rowan yang dituduh membunuh anak asuhnya, dan selama dia dituduh itu nggak ada yang mau mendengarkan pembelaannya. Putus asa, akhirnya Rowan ini menulis surat ke seorang pengacara terkenal, dan dia mengeluarkan seluruh keluh kesahnya melalui surat itu. Oke, yang selanjutnya masih Ruth Ware lagi, yaitu ada The Woman in the Cabinet. Ini juga currently reading, sebenarnya aku udah dapat segini. Sebenarnya aku tuh lagi maraton bukunya Ruth Ware, karena kemarin aku habis baca In the Dark Wood di Ipusnas, dan aku lumayan suka dengan cara Ruth Ware cerita dan juga membuat misteri thriller di dalam buku-bukunya. Jadi aku langsung maraton 2 buku, yaitu The Woman in the Cabinet dan juga The Turn of the Key. Nah, novel ini tuh bercerita tentang seorang perempuan bernama Lo yang dia itu trauma gitu setelah terjadi pencurian di rumahnya. Akhirnya dia itu ambil sebuah pekerjaan buat ngeliput sebuah pelayaran mewah gitu di dalam kapal pesiar. Tapi di dalam kapal pesiar itu dia malah mendengar suara misterius dari kabin kosong di sebelah kamarnya, yaitu kabin nomor 10. Oke, next ada dari penulis lokal yang juga suka menulis novel-novel misteri tapi berbau konspirasi, yaitu ada Sudut Mati dari Kasugaeda.
Buku ini tuh bercerita tentang Titan yang kembali dari Amerika. Tepat ketika dia kembali dari Amerika, perusahaan ayahnya tuh juga lagi krisis. Selain harus memikirkan soal krisis di perusahaan ayahnya, dia juga harus memikirkan soal kompetitor jahat nih yang... Nah sayangnya kakaknya si Titan ini tuh juga nggak suka sama Titan. Sampai akhirnya si kakaknya ini juga gabung buat jadi salah satu keluarga si kompetitor jahat dan membuat nyawa Titan sama kekasihnya tuh terancam. Dan novel ini tuh bergenre thriller, tentu saja misteri thriller. Jadi aku nggak sabar pengen baca karena biasanya Kak Sugaida suka menyelipkan konspirasi di dalam novelnya. Next ya. Next masih ada Kak Sugaida lagi, yaitu Muslihat Berlian. Ini beda ya dari buku-buku Kak Sugaida yang pernah aku baca. Nah, buku ini tuh bercerita tentang Jun yang ingin mengubah nasibnya. Soalnya kalau dia masih biasa aja, masih jadi orang biasa aja, gadis pujaknya tuh nggak bakalan nerima dia. Akhirnya dia resign dari kerjaannya dan mencoba untuk mendirikan bisnisnya dia sendiri. Sayangnya dia gagal dan dia malah terlibat dalam perseteruan antar mafia. Menarik ya, karena selama ini yang aku tahu Kak Sugaida itu nulis buku yang mengusut tindak kriminal. Ini malah menyorot seorang yang melakukan tindak kriminal. Aku nggak sabar banget sih pengen baca ini, karena ini tuh kayaknya gaya baru Kak Sugaida dalam menulis gitu. Sumpah aku penasaran banget, semoga aku bisa baca secepatnya. Oke, kayaknya book tag-nya sampai sini aja, dan nggak afdol kayaknya kalau aku nggak nge-tag booktuber lain gitu. Jadi aku tuh pengen nge-tag siapa ya yang belum buat. Oke, aku sudah memutuskan, jadi aku bakalan nge-tag Kak Fatihah dari channel Fatihah M, sama Kak Din dari channel Din Hanarun, terus sama siapa lagi ya, Kak Irma dari channel Teman Buku. So ya itu aja, kita ketemu di video yang lainnya. Bye bye.